Selamat pagi Pak dan selamat pagi teman-teman sekalian. Jumpa lagi bersama saya Bernadetta Ratke. Pada penjelasan video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi administrasi manajemen pendidikan. Nah, perlu untuk diketahui bahwa poin-poin yang hendak saya jelaskan terkait dengan mata kuliah administrasi manajemen pendidikan, yakni yang pertama pengelolaan keuangan, yang kedua pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, yang ketiga pengelolaan peran serta masyarakat dalam pendidikan. Nah, yang pertama pengertian manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu substansi manajemen sekolah yang akan turut menentukan berjalannya kegiatan pendidikan di sekolah. Adapun tujuan manajemen keuangan sekolah yakni meningkatkan efektivitas dan efisien penggunaan keuangan sekolah. Yang kedua, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Dan yang ketiga, meningkatkan pengalaman anggaran sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, dalam menempatkan jawaban keuangan serta manfaatnya secara benar. Prinsip manajemen keuangan sekolah sebagai berikut. Prinsip manajemen keuangan yang pertama, transparansi, akuntabilitas, dan efisien. Yang pertama, transparansi, berarti ada keterbukaan transparan. Jadi transparansi berarti tidak ada tutup-tutup dalam manajemen keuangan, tetapi lebih terbuka, transparan. Dan yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas berarti kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performance dalam menyelesaikan tugas dalam mencapai tujuan yang ingin dicapainya. Dan yang ketiga, efektivitas. Nah, efektivitas seringkali diartikan dengan efektivitas tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai, tetapi sampai pada kuantitatif visi lembaga. Yang keempat, efisien berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efisien adalah perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluaran atau output. Sesuai dengan Permendikbud nomor 44 tahun 2012 tentang pengutamaan dan sumbangan pendidikan, sumber keuangan sekolah yakni terdiri dari yang pertama, sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah, yang terdiri dari pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara, yang kedua, anggaran pendapatan dan belanja daerah, yang ketiga, sumbangan dari peserta didik atau orang tua, yang keempat, sumbangan dari pemangku kepentingan pendidik dasar di luar peserta didik atau orang tua, dan yang kelima, bantuan pihak orang asing yang tidak mengikat. Yang kedua, sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Lanjut pada ruang lingkup manajemen sekolah. Pertama, A. Budgeting atau penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran menjadi bagian yang utuh fungsi perencanaan keuangan sekolah. Perencanaan keuangan sekolah
merupakan salah satu aktivitas keuangan sekolah. B. Accounting atau pembukuan. Sekolah diharuskan menyelenggarakan pembukuan keuangan sekolah. Pembukuan menyangkut sumber dana, penggunaan dana untuk tiap-tiap penggunaan. C. Auditing atau pemeriksaan. Pembukuan pengawasan jawaban dan pelaporan pelaksanaan atau pemeriksaan. Pembukuan adalah suatu kegiatan meneliti, mempelajari, menelaah, dan mengasut atas kebenaran pembukuan yang ada berdasarkan ketentuan-ketentuan akuntansi yang berlaku, antara lain. Pertama, sarana pemeriksaan adalah dokumen asli yang digunakan di dalam transaksi. Yang kedua, pemeriksaan dapat dilakukan melalui lembaga yang berwenang atau lembaga lain yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, hasil audit merupakan umpan balik bagi peningkatan pengelolaan keuangan selanjutnya. Nah, pengawasan adalah suatu kegiatan yang mengamati kesesuaian antara pengalokasian dan penggunaan yang sebenarnya. Pengawasan dilakukan dalam 3 kegiatan. Yang pertama, pemeriksaan yang ditujukan pada bukti-bukti dokumen serta saldo akhir yang dicocokkan dengan temuan hasil audit. Yang kedua, bila terdapat penyimpangan dapat dilakukan dengan pengasutan. Bila tidak dilakukan, bisa juga selenggarakan pembinaan ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga, pengawasan keuangan dapat dilaksanakan bersifat internal. Masuk pada penjelasan yang berikut, pengelolaan Sarpas atau sarana prasarana pendidikan. Yang pertama, pengertian Sarpas. Menurut UU SPN 23 tahun 2003, pasal 45 dikatakan bahwa setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan, intelektual, sosial, dan kewajiban peserta didik. Sarpas dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu yang pertama lahan atau tanah, yang kedua bangunan, yang ketiga perlengkapan, dan yang keempat perabot sekolah. Nah, masuk pada pengertian Sarpas. Pengertian Sarpas manajemen adalah peraturan sarana dan prasarana yang meliputi yang pertama, kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi program kegiatan, sarana dan prasarana di sekolah dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku. Manajemen Sarpras meliputi identifikasi, kebutuhan, perencanaan, penggadaan, dan Lanjut pada prinsip dasar manajemen pengelolaan Sarpas adalah yang pertama, lahan bangunan, perlengkapan, perabot sekolah. Perencanaan lahan sekolah dan perabot sekolah. Yang terakhir, lahan bangunan dan perlengkapan perabot sekolah. Pengolahan peran serta masyarakat dalam pendidikan. Pertama, pengertian sekolah merupakan lembaga sosial yang diselenggarakan dan dimiliki oleh masyarakat, harus memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Sekolah mempunyai kewajiban untuk selalu memberikan penerangan kepada masyarakat tentang tujuan-tujuan, program-program, kebutuhan, dan keadaannya. Itulah hasil penjelasan saya terkait dengan mata kuliah Administrasi Manajemen Pendidikan. Terima kasih atas
waktu yang telah diluangkan untuk menonton video ini. Semoga bisa membantu dalam memahami pengelolaan keuangan, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, dan yang terakhir pengelolaan peran serta masyarakat dalam pendidikan. Bila terdapat kesalahan dalam penjelasan materi, mohon maaf dan terima kasih.